Saya tidak menjanjikan yang muluk-muluk. Saya hanya akan menyelesaikan yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian. Apa misalnya? Kartu Jakarta Pintar. Kontribusi Citarum harus bersih, kontribusi Sungai harus bersih, kontribusi masyarakat Jawa Barat bebas tawuran, bebas geng motor, dan anak-anak yang produktif yang punya masa depan. Saya pastikan di Jawa Tengah akan kita berikan peningkatan 1 KK, 1 rumah layak huni. Selama kami memimpin Jawa Timur, kemiskinan ekstrim di Jawa Timur turunnya paling ekstrim. Warga Jakarta punya pemimpin baru, yakni Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno atau yang akrab disapa Bang Dul. Diusung PDIP dan Partai Hanura, keduanya terpilih pada Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November lalu dengan perolehan 2.183.239 suara atau sebesar 50,07%. Dengan slogan Jakarta Menyala, Pramdul punya sederet janji kampanye untuk segera direalisasikan pasca dilantik. Di 100 hari pertama, pasangan ini punya target lintas sektor. Beberapa di antaranya yang menjadi perhatian publik ialah program sarapan gratis yang akan bersinggungan dengan program makan bergizi gratis milik pemerintah pusat, menggratiskan 15 golongan terhadap akses MRT, LRT, Transjakarta, job fair yang akan digelar per 3 bulan sekali di kecamatan, serta penyediaan bank sampah di tiap RT RW untuk pemilahan sejak rumah tangga. Sementara untuk masalah-masalah klasik Jakarta seperti banjir, keduanya ingin membangun waduk untuk atasi banjir kiriman, membuat drainase dan sumur resapan, hingga mendorong segera normalisasi sungai di Jakarta. Dan untuk macet, mereka akan melibatkan aglomerasi melalui program Trans Jabodetabek. 11,34 juta warga Jakarta siap menanti gebrakan baru demi Jakarta yang lebih baik. Jakarta Menyala. Pemirsa, Anda kembali di live event Membangun Indonesia dari Daerah. Usai mengikuti agenda pelantikan di Istana Kepresidenan Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang baru yaitu Pramono Anung dan Rano Karno atau Bang Dul ini sudah langsung menyambangi Balai Kota DKI Jakarta untuk mengikuti agenda serah terima jabatan bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta saat ini. Ini kita lihat situasinya semuanya sudah lengkap ya. Tiba di Balai Kota, Pramono Anung dan Rano Karno. Informasi yang kami terima juga ada gubernur-gubernur sebelumnya, yaitu ada Anies Baswedan, kemudian ada Ariza Patria. Kita akan lihat nanti apakah sesuai dengan jadwal, rencananya akan dimulai sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Ya, pemirsa, padatnya jadwal yang akan diikuti oleh kepala daerah, tidak semuanya bisa mengikuti langsung untuk sertijab, sehingga salah satu yang bisa yang memanfaatkan waktu ini adalah dari Gubernur Jakarta yang baru. Di Balai Kota saat ini, pemirsa, untuk sertijab akan segera dilaksanakan dan tadi sudah disebutkan bahwa kehadiran dari gubernur-gubernur sebelumnya ini juga menandakan support untuk pembangunan Jakarta yang lebih baik. Kang Yayat, bicara soal pembangunan Jakarta yang lebih baik dengan adanya mantan-mantan gubernur, dengan adanya gubernur yang baru. Bagaimana supaya tata kelola kota yang baik ini bisa berkelanjutan, Kang? Karena kadang-kadang setiap 5 tahun kan beda-beda. Apalagi permasalahan Jakarta sebenarnya itu aja. Bagaimana, Kang? Ini menarik ya, sebetulnya kalau seorang gubernur Jakarta itu sebetulnya tidak harus berpikir keras lagi. Karena begitu banyak dokumen rencana pembangunan kota ini untuk 20 tahun ke depan. Kemudian nanti mereka mengisi dengan RPJM sebagai gubernur terpilih, rencana pembangunan jangka menengah, dan ada program RKPD. Dan masalah-masalah yang diselesaikan juga rata-rata CLBK tuh, cucian lama belum kering, banjir, macet. Itu saja. Cuman kita tunggu tadi yang baru itu misalnya integrasi layanan Jabodetabek untuk mengurangi kemacetan. Atau misalnya yang terbaru lagi, isu yang paling menarik adalah isu tunggakan sewa rumah susun yang hampir mencapai 100 miliar. Dan jumlahnya itu sudah 17.000 lebih.
Jadi program-program yang dijalankan ini untuk pemecahkan masalah ternyata menambah masalah. Jadi kalah dengan itu kayak penggadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ternyata ada persoalan besar. Jadi Jakarta itu ada dua pendekatannya. Persoalan teknis, yaitu penanganan secara fisik terkait masalah-masalah yang ada. Tadi janji misalnya mengatasi banjir dengan waduk. Waduk atau polder. Waduknya di mana? Bertahun-tahun masalah Jakarta itu terganjil dengan masalah pembebasan tanah. Jadi berapa tahun terakhir pasti pembebasan tanah. Kedua dengan persoalan kepadatan penduduk yang terus bertambah dan makin padat. Dan juga yang tidak agak sedikit bikin kita andilau ya antara dilema dan kegalauan itu adalah kota ini menuju kota global. Standar kita 75, mau dinaikin menjadi 50. Nah, kota global itu kan ada indikator-indikator yang dicapai. Nah, kapan kita bisa membenahi? Nah, karena saking padatnya Jakarta yang selalu muncul itu adalah lebih banyak masalah daripada prestasinya. Nah, itu yang harus kita lihat, prestasi mana yang harus kita angkat supaya kota ini secara global dia diapresiasi. Prestasi Jakarta, Kang? Ini yang paling berat. Prestasi kita selama itu lebih banyak prestasi yang berbau air mata ya. Kota tercemar, kota termacet, kota banyak bencana, kota mau tenggelam. Stigma itu harus dihilangkan. Karena kata orang, kalau kita mau berprestasi, hilangkan stigma buruk terhadap kota itu karena menjadi energi buruk. Jadi warganya pun merasa, wah kita nggak bisa maju karena kota itu punya masalah. Nah justru yang menarik yang ditunggu dari Mas Pram dan Bang Dul ini adalah inovasi apa yang bisa dilakukan. Yang paling menarik adalah prestasi yang paling bagus jika ada kontribusi dari para warga ini untuk masuk di dalamnya. Karena terus terang aja, Jakarta tidak seperti tadi Gubernur Maluku Utara, Jakarta tidak butuh Superman tapi butuh super team. Nah, super team itu kekuatannya adalah di masyarakat. Karena bukan apa-apa, gubernur itu kan dibatasi 5 tahun. Apa yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan waktu 5 tahun? Atau misalnya 2 periode 10 tahun. Apa yang bisa dilakukan untuk 10 tahun? Itu kan menjadi sebuah persoalan besar. Jadi yang menjadi paling penting adalah Jakarta itu kalau mau misalnya berani yang sekarang dengan kondisi sekarang adalah dia bukan ibu kota lagi. Nah, itu nomenklaturnya tuh dicatat sekarang nih. Nomenklatur terbaru daerah khusus Jakarta. Nah artinya apa? Dengan tidak menjadi ibu kota yang menarik satu. Presiden Prabowo sudah mengatakan IKN ibu kota politik. Maka Jakarta ibu kota ekonomi. Nah justru sekarang tantangannya adalah bebannya semakin berat jadinya. Jadi dia sebagai sumber atau jantungnya Indonesia. Tetap jantungnya Indonesia. Ya, kita akan lihat bagaimana peluang Jakarta kemudian ya ada momentum akan bertemu dengan kepala daerah lain, bagaimana kemudian bisa bersama-sama bersinergi begitu ya. Kita akan bahas usai jeda, Kang Yayat dan pemirsa tetaplah bersama kami di live event Metro TV.